Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini mari kita saling belajar mengenai setelan celah platina. Ada beberapa pertanyaan di kolom komentar yang menanyakan, Pak, apakah setelan platina yang rapat itu menimbulkan panas? Saya ini orangnya kepo juga, jadi saya balik bertanya karena saya juga ingin tahu, loh, penyebab panasnya itu dari mana? Lah itu mereka tidak mau menjelaskan. Ya saya itu bertanya, Pak. Lah ya, saya juga ingin bertanya karena saya juga ingin menambah pengetahuan. Berarti Anda kan berasumsi setelan yang rapat itu menimbulkan panas. Berarti kebalikannya, setelan yang renggang itu tidak menimbulkan panas. Lah penyebab panasnya itu dari mana? Itu yang saya juga ingin tahu. Ya ternyata akhirnya jawabannya itu kata bingkil. Teman-teman, yang berdasarkan yang saya tahu, setelan rapat itu menimbulkan panas, penjelasannya karena berarti waktu tertutupnya platina itu lebih lama. Seperti teman-teman ketahui, platina itu pengungkit ya. Jadi ketika setelan itu rapat, berarti di bagian yang datar ini lama. Setelan platina rapat maksudnya membukanya platina, sedangkan setelan dari pabrikan itu yang diukur malah celah rubbing block ini, celah antara yang ditonjok ini dengan rotor dari Delco. Jadi kalau yang di standarnya pabrikan ini celahnya di sini 0,45 sampai 0,5. Insya Allah nanti hasilnya di celah platina itu hanya sekitar 0,2 sampai 0,3. Artinya memang sudut duel waktu menutupnya itu lebih lama. Itu yang ada di beberapa video penjelasannya menimbulkan panas. Artinya sewaktu menutup ini, platina menutup ini kan arus ke kumparan primer on. Akhirnya kumparan primer itu terisi atau mendapat setrum lebih lama. Itu yang menimbulkan panas. Penjelasannya sepertinya itu. Menurut saya itu kurang pas ya. Menurut saya ini teman-teman. Ya karena apa? Itu waktu berputar ini kan sudah sangat cepat ya. Malah mungkin bisa kurang itu. Apalagi kalau misalkan ini sangat untuk rotor yang 3 silinder. Pastinya sudut duelnya lebih lama. Tertutupnya dari platina itu lebih lama. Arus yang mengisi ke kumparan primer dari koil itu juga lebih lama. Yang membuat panas itu menurut saya ya kalau hanya tertutup terus gini, misalkan posisi gini teman-teman, sedang tertutup, platina nyambung dan kunci kontak di on kan tetapi tidak starter. Nah, itu kalau dibiarkan ya panas ya karena selalu mengisi terus di koilnya. Tetapi selama dipakai menurut saya koil itu juga panas. Tetapi kata-kata panas itu kan relatif menurut saya. Saya bilang hangat, teman lain bilang panas. Koil itu pasti panas ya karena apa? Dialiri oleh setrum. Tapi panas yang stabil, panas yang standar dipegang tangan itu bisa. Kalau patokan saya seperti itu, hangat. Tapi orang bilang juga beda, ada yang bilang itu panas. Tetapi selama dipakai panasnya itu hanya segitu saja, tidak menambah, tidak nambah, ya itu normal teman-teman. Kalau koilnya dingin itu koilnya putus menurut saya. Jadi koil itu pasti panas, tapi masih bisa dipegang oleh tangan selama pemakaian. Dan suhunya itu relatif tidak berubah, segitu saja panasnya mau dipakai berapa lama, berapa jam pun. Tapi kalau tidak normal ya pastinya panas, terus panas, akhirnya mesinnya mati. Itu yang tidak normal. Jadi menurut saya setelan rapat itu tidak masalah teman-teman. Dan di mobil saya tidak ada masalah, tidak panas. Maksudnya ya saya bilang panas, koil itu panas tapi suhunya segitu terus, tidak menambah panasnya, tidak bertambah semakin panas. Dan buktinya kita pakai berapa jam pun mobilnya tidak ada masalah, tidak mogok. Itu penjelasan mengenai apakah panas atau tidak panas. Saya jawab pasti panas, tapi panas yang konstan. Kemudian kenapa pabrikan itu menyetel dengan celah platina yang rapat? Insya Allah ini bisa dijelaskan secara mekanik sederhana. Kenapa teman-teman pabrikan itu menyetel rapat? Malah diusahakan serapat-rapatnya ya celah platina. Jadi saya bicara celah platina ya, bukan celah rubbing block.
Jadi celah platina kalau standar itu nanti hanya 0,2 sampai 0,3, sangat rapat. Menurut saya itu nanti hasilnya membuat mobil sangat presisi waktu pengapiannya. Seperti diketahui teman-teman, kelemahan dari sistem platina itu adalah adanya PIR, yaitu kelembaman. PIR itu punya batas tertentu untuk mengikuti kecepatan putaran mesin buka tutupnya ini. Kalau untuk membukanya platina, insya Allah akan akurat teman-teman, karena mengikuti tonjolan. Tetapi untuk membaliknya menutup itu menurut saya itu tergantung dari kelenturan PIR ini. Semakin mobilnya semakin kencang, RPM mesin semakin kencang, maka PIR ini akan mengalami yang namanya, kalau tidak salah itu kelembaman, efek kelembaman. Jadi tidak mampu mengikuti lagi. Makanya disempurnakan dengan sistem CDE. Mengapa pabrikan membuat setelan yang rapat? Menurut saya itu sangat mudah dipahami teman-teman. Karena apa? Ya ketika kita membuat setelan yang renggang, saya bikin merenggang katakanlah 0,5, 0,4 seperti biasanya orang-orang menyetel itu, untuk pembukaannya pasti akurat karena mengikuti tonjolan. Tetapi kembalinya semakin renggang ini tentunya perlu semakin jarak ya, jaraknya semakin lebar. Jarak semakin lebar ya memang hanya 0, mili gitu teman. Tapi dalam kecepatan tinggi itu tentunya jarak yang semakin lebar memerlukan waktu juga untuk menempuhnya gitu teman-teman. Dengan kecepatan RPM ini yang sama, sedangkan jarak kerenggangan ini berbeda, maka ada kemungkinan celah yang renggang itu kembali menutupnya bisa terlambat. Karena apa? Jarak yang ditempuh dari 0,5 itu teman-teman pasti lebih dekat jarak yang ditempuh 0,2 yang rapat untuk nutupnya kembali. Jadi penjelasan itu menurut saya sangat masuk akal. Kenapa pabrikan itu menyetel celah yang rapat? Ya untuk menghindari efek kelembaman tadi, supaya menutupnya juga lebih cepat, lebih akurat. Semakin lebar celah platina ini, semakin lebar atau jaraknya semakin panjang, memerlukan waktu tempuh untuk kembali menutup itu lebih lama, akhirnya tidak presisi lagi. Banyak juga komentar di video-video itu yang menurut saya benar, Pak, ketika ditanjakan itu enaknya ternyata di setelan yang renggang. Menurut saya itu ada benarnya, karena dengan setelan yang renggang itu insya Allah nantinya pada gas yang tinggi platina itu cenderung lambat menutup, lambat membuka juga, jadi waktunya sudah berubah. Padahal di tanjakan itu memang yang dibutuhkan justru bukan majunya, sedikit lebih mundur. Makanya insya Allah direnggangkan malah lebih enak di tanjakan. Tapi selama kondisi mobil itu dalam kondisi yang normal ya teman-teman, masih dalam toleransi rotor delco, gigi timing, noken as itu pas semua, insya Allah setelan dari pabrik itu pasti menghasilkan yang paling baik. Tetapi kenapa bengkel menyetel sesuai kondisi mesin? Ya karena kondisi mesin teman-teman insya Allah sudah sangat jauh berubah. Jadi setelan apapun yang dilakukan oleh bengkel selama menghasilkan performa mesinnya enak, itu bagi saya atau bagi siapapun tidak perlu dipermasalahkan. Karena apa? Beliau itu insya Allah sudah memahami, karena banyak terjadi keausan di banyak komponen. Jadi komponen untuk pengapian ini sangat banyak yang berkaitan. Insya Allah itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.